Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Fajar Kunyadi selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah, dan yang saya hormati teman-teman kelas S4E. Saya Lovita selaku moderator yang akan mengatur presentasi pada malam hari ini. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu selisih pengeluaran biaya transportasi yang digunakan mahasiswa pekerja kelas ekonomi sore Universitas Indraprasta PGRI di wilayah Depok yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yaitu ada Andini Febrianti, Anggi Puspita, Audita Febriana Putri, dan juga Meliana Anastasia Cahyadi. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada malam hari ini. Saya berikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Penjelasan pertama, yaitu mengenai latar belakang, akan dijelaskan oleh Audita. Baik, pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, perkembangan dan pertumbuhan masyarakatnya pesat telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya peningkatan pergerakan masyarakat. Namun, peningkatan pergerakan masyarakat ini yang perlu diperhatikan adalah peningkatan pergerakan yang dipengaruhi oleh perkembangan wilayah atau penduduk yang terutama terjadi pada kawasan perkotaan. Salah satu contoh peningkatan pergerakan ini yaitu terjadinya kemacetan. Fenomena kemacetan yang terjadi pada beberapa ruas jalan, di mana salah satu lokasi rawan kemacetan yang saat ini terjadi di wilayah Universitas Indraprasta PGRI. Hal tersebut dapat menyebabkan keterlambatan mahasiswa saat ingin pergi ke kampus, terutama pada mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI kelas sore, di mana rata-rata mahasiswa tersebut juga bekerja. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mempertimbangkan moda transportasi yang digunakan, khususnya mahasiswa yang lokasi rumahnya berada di luar Jakarta, apakah menggunakan transportasi pribadi atau menggunakan transportasi umum. Namun, tentunya pengeluaran untuk transportasi pribadi dan transportasi umum berbeda. Dengan penelitian ini, kita dapat mengetahui lebih efektif menggunakan transportasi pribadi atau menggunakan transportasi umum. Selanjutnya, penjelasan mengenai landasan teori akan dijelaskan oleh Anggi. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Nah, landasan teori yang pertama itu tinjauan tentang pengeluaran. Menurut Kamus Glosarium Bank Indonesia tahun 2022, pengeluaran adalah pembayaran yang dikeluarkan saat ini untuk memenuhi kewajiban di masa sekarang atau di masa mendatang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan. Sedangkan menurut Kamus Bisnis dan Bank tahun 2011, pengeluaran adalah expenditure, yaitu pembayaran yang dikeluarkan atau dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan. Jadi, pengeluaran adalah pembayaran yang dikeluarkan atau dilakukan saat ini untuk memenuhi kewajiban di masa mendatang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan. Jenis pengeluaran ini ada 3, ada pengeluaran harian, mingguan, dan juga bulanan. Lalu tinjauan yang kedua itu mengenai transportasi. Menurut Morlock tahun 1995, transportasi adalah suatu proses kegiatan berpindahnya barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini sependapat dengan pendapatnya Nasution, yaitu transportasi adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan bukan suatu tujuan untuk mengatasi perbedaan jarak dan waktu. Jadi dapat didefinisikan bahwa transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat lain tanpa menggunakan alat pemindah. Jenis transportasi ini ada 3 juga. Yang pertama itu ada transportasi darat seperti mobil, lalu transportasi laut seperti kapal, dan transportasi udara seperti pesawat terbang. Untuk bagian metode penelitian akan dijelaskan oleh Meli, Andin, Audita, dan Anggi. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam supaya menghasilkan kajian yang komprehensif. Baik, yang selanjutnya populasi dan sampel. Definisi populasi menurut Sugiono yaitu wilayah yang secara umum terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lalu dibuat kesimpulannya.
Dalam penelitian kami, populasi ini meliputi mahasiswa kelas sore semester 4 angkatan 2021 Universitas Indraprasta PGRI yang kuliah dan sedang bekerja yang tinggal di wilayah Depok. Pada penelitian ini meliputi 13 mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI yang berada di wilayah Depok. Sampel adalah bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ukuran sampel adalah banyaknya sampel yang dimiliki dari suatu populasi. Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian kami adalah 100% dari populasi, yaitu 13 responden mahasiswa kelas sore angkatan 2021 yang terdiri dari 5 orang dari kelas S4A, 2 orang dari S4B, 1 orang dari S4C, 1 orang dari kelas S4D, 2 orang dari kelas S4E, 1 orang dari kelas S4F, dan 1 orang dari kelas S4H. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Maret hingga Mei. Di bulan Maret ini kami membuat judul hingga membuat bab 1. Lalu di bulan April kami mengevaluasi bab 1 hingga membuat bab 2 bagian landasan teori. Nah, selanjutnya di bulan Mei itu kami menyebarkan angket terlebih dahulu, lalu mengolah data dari responden serta menyusun pembahasan dan membuat kesimpulan. Untuk mengolah data respondennya ini kami memerlukan waktu kurang lebih 3 minggu. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data diambil dari hasil kuesioner yang disebarkan oleh peneliti dan kemudian diisi oleh responden. Hasil tersebut akan digunakan menjadi bahan penelitian oleh sang peneliti. Dari penelitian tersebut, kuesioner berisi tentang pernyataan yang disusun oleh skala Likert, yaitu dengan mempunyai titik 5 gradasi. Di antaranya itu skala 1 sampai dengan skala 5. Yang pertama yaitu adalah sangat setuju dengan skor 5, dan setuju dengan skor 4, dan netral dengan skor 3, dan tidak setuju dengan skor 2, kemudian sangat tidak setuju dengan skor 1. Untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Audita, Anggi, Meili, dan Andin. Baik, kita memasuki bagian pembahasan dalam penelitian ini. Analisis selisih pengeluaran biaya transportasi umum dan transportasi pribadi. Ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi selisih pengeluaran biaya transportasi ini. Berdasar data hasil pengisian kuesioner oleh 13 responden, terbagi menjadi 2 kelompok pengguna transportasi yang digunakan, yaitu pengguna transportasi umum dan pengguna transportasi pribadi. Dapat diketahui bahwa sebanyak 69% mahasiswa pekerja kelas ekonomi sore Universitas Indraprasta PGRI, pengguna transportasi pribadi memilih menggunakan sepeda motor. Sedangkan mahasiswa pengguna transportasi umum, terdapat 8% yang memilih menggunakan busway untuk perjalanan menuju kantor dan juga menuju kampus. Dan 23% lainnya memilih menggunakan transportasi umum kereta api untuk perjalanan dari rumah menuju kantor dan dari kantor menuju kampus. Pada penelitian ini, dilakukan pengumpulan data faktor yang mempengaruhi responden dalam memilih mode transportasi yang digunakan guna mempermudah perjalanan dari rumah menuju kantor dan dari kantor menuju kampus. Karakteristik pemilihan mode transportasi menuju kantor dan kampus ini menguraikan karakteristik mahasiswa pekerja kelas ekonomi sore sebagai responden dalam penelitian ini sampai dengan jenis mode transportasi yang dipilih responden untuk mencapai kampus. Untuk mengetahui karakteristik pemilihan mode transportasi yang digunakan, terlebih dahulu dilakukan survei untuk setiap karakteristik yang ditinjau. Karakteristik mahasiswa tersebut meliputi karakteristik individu dan karakteristik perjalanannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan poin jenis kelamin. Menurut hasil survei yang kami dapat melalui kuesioner, dapat disimpulkan bahwa responden perempuan dan responden laki-laki ini lebih memilih menggunakan transportasi pribadi dibandingkan transportasi umum. Karena transportasi umum ini kurang efektif dan menyebabkan keterlambatan waktu. Berdasar pada hasil survei, responden laki-laki sebanyak 3 orang dan responden perempuan sebanyak 10 orang.
Untuk yang memilih transportasi pribadi yaitu ada laki-laki berjumlah 3, lalu responden perempuan berjumlah 6. Sedangkan untuk yang memilih transportasi umum itu responden perempuan sebanyak 4 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden perempuan dan laki-laki ini cenderung lebih memilih transportasi pribadi dibandingkan transportasi umum. Saya akan menjelaskan mengenai tingkat pengeluaran. Aspek pengeluaran diperkirakan dapat mempengaruhi pemilihan mode transportasi menuju kampus. Semakin tinggi pengeluaran pada umumnya akan mempengaruhi mahasiswa untuk memilih transportasi pribadi sebagai sarana transportasinya. Berdasarkan pada hasil survei, mahasiswa pekerja pengguna transportasi pribadi dengan rentang tingkat pengeluaran biaya selama 1 bulan sebesar Rp100.000 sampai dengan Rp500.000. Sedangkan mahasiswa pekerja pengguna transportasi umum dengan rentang tingkat pengeluaran biaya selama 1 bulan sebesar Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000. Dengan tingkat pengeluaran tersebut, terdapat perbandingan bahwa tingkat pengeluaran mahasiswa pekerja yang menggunakan transportasi umum lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengeluaran mahasiswa pekerja yang menggunakan transportasi pribadi. Selanjutnya yaitu adalah waktu tempuh. Waktu tempuh berpengaruh dalam pemilihan mode transportasi yang dipilih untuk perjalanan menuju kampus dengan menentukan rute yang efektif, yaitu dapat meminimalkan jarak, mempersingkat waktu, dan menghemat biaya transportasi dengan memaksimalkan pengeluaran biaya. Berdasarkan hasil survei yang didapat, para responden memiliki waktu tempuh berkisar 30 menit dari kantor ke kampus dengan menggunakan kendaraan pribadi, dan ada juga yang berkisaran 1 jam dari kantor ke kampus dengan kendaraan umum. Hal tersebut menjadi perbedaan karena tidak semua para responden yang mengisi atau mahasiswa Unindra bekerja di sekitar daerah kampus. Begitu juga hal tersebut dialami dengan tempat tinggal mereka yang ada di sekitar ada juga yang di sekitar kampus dan ada juga yang tidak di sekitar kampus. Dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Meili dan Andin. Jadi, kesimpulan yang pertama adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pemilihan mode transportasi serta selisih dari penggunaan transportasi pribadi dan umum menuju kampus oleh mahasiswa pekerja Universitas Indraprasta PGRI kelas ekonomi sore. Dalam kuesioner yang telah kelompok kami kumpulkan, dapat disimpulkan bahwa waktu tempuh dan tingkat pengeluaran menggunakan faktor utama dalam pemilihan transportasi yang digunakan oleh mahasiswa pekerja kelas ekonomi sore Universitas Indraprasta PGRI. Bagi mahasiswa yang memiliki waktu kurang dari 30 menit atau lebih dari 30 menit atau kurang dari 1 km, mereka akan menggunakan transportasi pribadi yaitu seperti sepeda motor. Atau mahasiswa yang memiliki waktu tempuh lebih dari 1 km, mereka akan menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau kendaraan umum. Pemilihan mode transportasi ini tergantung dari tempat atau lokasi mereka tinggal. Jadi penentuan rutenya pun mereka menyesuaikan dengan keadaan mereka. Berdasarkan hasil survei yang didapat, lebih banyak responden yang menggunakan transportasi umum seperti sepeda motor. Dikarenakan dengan menggunakan transportasi pribadi dapat menghemat biaya pengeluaran dan juga bisa menyesuaikan laju waktu tempuh yang akan digunakan di perjalanan dari kantor menuju kampus. Dan ada juga yang beberapa memilih kendaraan umum yaitu karena beralasan pribadi, seperti contohnya tidak bisa menggunakan kendaraan sepeda motor atau juga tidak memilikinya. Baik, berakhir sudah penjelasan dari kelompok 5. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.